Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau bagiin tips singkat tentang literasi. Apa itu? Jeng jeng jeng. Ini adalah beberapa alasan kenapa novel kalian susah lakunya. Dari dulu. Yang pertama, satu. Yang pertama itu satu ya. Oke, yang pertama, kenapa novelnya tidak laku? Karena tidak pede menjualnya dan tidak pede dengan hasil tulisan sendiri. Itu sangat berpengaruh, percaya sama aku. Orang yang tidak percaya diri dengan hasil tulisannya, maka pembaca pun akan merasakan keraguan itu di novelnya. Jadi, kalau misalnya kalian mau orang lain percaya dengan apa yang kalian tulis di novel yang telah kalian rangkai, maka yang harus dilakukan adalah harus percaya diri dulu dan harus percaya dengan hasil tulisannya, harus percaya dengan kisah yang udah kalian tulis, harus percaya dengan kerja keras yang udah kalian luangkan. Jadi ketika mendeliver dan menawarkan itu kepada para pembaca, maka pembaca pun akan merasakan confidence-nya kalian dengan hasil tulisannya kalian sendiri. Dan otomatis pembaca akan penasaran sama apa yang udah kalian tulis. Kedua, kalian memasrahkan penjualan atau promosi itu kepada para marketer atau kepada penerbit. Padahal mempromosikan buku kalian itu juga adalah tanggung jawab kalian sendiri. Yang paling bertanggung jawab terhadap tulisan terhadap novel kalian adalah ya diri kalian sendiri yang menulisnya. Walaupun itu adalah penulis mayor yang bukunya mejeng di toko buku, tetap aja buku itu juga harus diperjuangin sama penulisnya. Apalagi kalau misalnya penjualan novel kalian itu melalui online, sudah tidak ada di toko buku, penjualannya harus melalui online, tapi kalian memasrahkan itu semua promosinya kepada para marketer dan penerbit. Ya otomatis otomatis penjualannya bakalan drop gitu ya, bukan drop sih, penjualannya nggak akan naik gitu, karena marketer itu menyimpan dan mempromosikan banyak sekali buku di satu tokonya mereka gitu ya, toko online-nya mereka. Otomatis tulisan kalian tuh harus bersaing dengan banyak sekali tulisan-tulisan itu, penulis-penulis itu. Otomatis juga gitu ya, kalian harus kalian jangan menyimpan banyak ekspektasi terhadap mereka untuk mempromosikan mati-matian hasil karya kalian, karena jualannya banyak banget gitu ya. Apalagi untuk tulisan baru, novel yang baru banget terbit, jangan ada sakit hati karena marketer ternyata promosiinnya terlihat kadang-kadang dan hanya sesekali aja gitu ya. Itu bukan maunya mereka juga ya, namanya kita jualan kan pasti kita mengutamakan barang-barang yang lakunya banyak, ya nggak sih? Karena kan orientasinya adalah keuntungan, jadi jangan disalahkan juga, nggak bisa disalahkan juga gitu, karena mereka udah menunaikan tanggung jawab untuk promosi, ya udah that's it gitu, tidak untuk memperjuangkan karena memang bukan ranahnya mereka memperjuangkan. Kecuali kalau kalian membentuk tim marketer sendiri ya, yang emang khusus untuk menjualkan novel-novel kalian, ya mereka akan marketer itu punya rasa tanggung jawab yang lebih, karena apa? Karena terikat gitu loh. Tapi kalau misalnya marketer yang dari penerbit atau marketer lepas gitu ya, atau marketer yang memang punya banyak banget buku untuk dipromosikan, ya kalian jangan nangis di pojokan gara-gara dipromosiinnya cuma sekali-sekali doang gitu, dan ternyata penjualannya juga sedikit banget. Karena tadi alasannya gitu ya, novel-novelnya ada banyak sekali dan penulis baru itu memang belum terlalu banyak dikenal sama orang. Jadi jangan baper gitu ya. Memang novel pertama tugasnya adalah mempromosikan sendiri. Promosiin aja sendiri sampai penjualannya benar-benar meningkat tajam dari hasil kalian jualan gitu. Jadi banyaknya tuh pembeli dari kalian, ya nggak apa-apa gitu. Karena memang itu tugas brandingnya ada di sana. Jadi jangan dipasrahkan penjualannya kepada marketer dan penerbit. Jangan pernah, harus berjuang sendiri dulu, oke? Terus yang ketiga, biasanya gitu ya, tidak laku karena kalian tidak bisa menunjukkan kelebihan apa sih novel kalian dibanding novel-novel yang lain. Kalian sendiri tidak bisa menjelaskan dan tidak bisa menggambarkan itu kepada para pembaca yang belum pernah kenal sama tulisannya kalian.
Jadi, kalau misalnya kalian penulis baru dan tulisan kalian belum dikenal sama banyak orang, coba cari 1 atau 2 kelebihan di novel kalian yang tidak dimiliki oleh novel-novel lain. Cari atau kelebihan-kelebihan yang mungkin dipunyai sama novel lain, tapi kalian percaya kalau misalnya kelebihan ini tuh worth it untuk orang lain miliki. Jadi kalian tahu dalam novel yang kalian tulis itu value-nya apa, tulis di kalimat promosinya kalian. Apakah novel kalian ini adalah novel yang bermuatan nilai sejarah? Banyak loh pembaca yang suka sama sejarah. Munculin lah gitu ya hal itu di captionnya kalian gitu, sampai orang-orang yang suka sejarah tuh jadi tertarik sama novelnya kalian. Atau di novelnya ini ada muatan-muatan religi yang isinya saratakan ilmu, ya tulis juga di promosinya kalian kalau ada hal itu di bukunya, sampai orang-orang yang menginginkan tulisan religi pengen juga novelnya kalian. Jadi harus tahu value dan kelebihan novel kalian itu apa, dan bisa kalian tulis di tulisan promosinya kalian gitu. Yang terakhir, biasanya gitu ya kan, untuk penulis-penulis sosial media yang berawal dari sosial media gitu ya, kayak aku yang posting dulu di Facebook gitu ya untuk cari pembaca. Nah biasanya orang yang likes-nya banyak banget gitu ya, terus tiba-tiba pas penjualan novel itu drop gitu ya, drop penjualannya. Jadi pas posting di Facebook tuh likes-nya banyak banget, itu tinggi, gitu, antusiasme pembaca tuh sangat tinggi gitu, karena masih gratis kan, dan ternyata seru gitu, pembaca banyak banget yang ngikutin tulisannya. Tapi begitu berhenti di tengah-tengah dan mempromosikan novel, biasanya mereka pada kabur dan akhirnya nggak jadi beli gitu. Yang beli novel tuh hanya puluhan orang aja gitu, sementara ratusan yang lain kabur entah kemana. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Biasanya novelnya seru untuk diikuti, tapi tidak terlalu worth it untuk dijadikan koleksi di rumah, atau tidak terlalu urgent untuk dibeli bukunya gitu ya, sehingga jadi koleksi perpustakaan rumah mereka. Karena orang itu gitu ya, orang Indonesia dengan tingkat literasi yang cukup rendah ya di dunia, mereka membeli buku, membeli novel gitu ya, mereka tuh mikir 2 kali dulu gitu, apa sih yang didapat dari si novel tersebut sampai sampai harus kita untuk memiliki bukunya untuk ada di rumah gitu. Dan biasanya kita yang likes-nya tinggi dengan gitu ya pembaca yang memang sukanya yang gratisan gitu ya, kayak saya sukanya gratisan ya, kita sama ibu-ibu sukanya gratisan, ya hanya ingin menikmati secara gratis aja gitu, tapi tidak untuk dimiliki. Nah, saran dari aku untuk para penulis pemula gitu ya, untuk menjaga kualitas, menyaring pembaca-pembaca yang berkualitas dan memang royal gitu ya terhadap novel, masukin value-value penting di novelnya, sampai ketika digantung mereka tetap merasa bahwa ini memang bukunya sangat berharga banget untuk dimiliki gitu ya. Jadi masukin value atau nilai-nilai, entah nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai agama, ilmu-ilmu kedokteran bisa kalau misalnya risetnya dalam ya kan, atau ada kritik sosial, ada tentang politik, ada tentang sejarah gitu ya, atau apapun lah gitu yang berharga ya untuk membaca miliki, masukin ke novelnya, sisipi dalam cerita fiksi. Sehingga pembaca tuh ngerasa penting gitu untuk memiliki novel ini. Mereka punya alasan kuat untuk nabung, mereka punya alasan kuat untuk mengumpulkan pundi-pundi uang gitu ya, demi apa? Demi memiliki novelnya untuk diturunkan kepada anak cucunya mereka juga gitu. Karena kan buku awet ya, buku ini awet banget jajannya gitu, sekali seumur hidup dapat 1 cerita dan bisa diturunkan ke anak cucunya gitu. Jadi kalau bisa gitu ya, spend waktu lebih banyak, riset gitu ya lebih dalam untuk menghasilkan kualitas cerita yang luar biasa. Jadi pembaca juga punya alasan yang sangat kuat gitu ya untuk berjuang memiliki novelnya gitu. Karena aku sudah alami itu sejak novel pertama gitu ya, walaupun likes-nya sangat sedikit. Waktu tulisan pertama Hill or Hell itu kan aku udah cerita ya, likes-nya cuma 7 gitu di awal-awal. Tapi alhamdulillah setelah diperjuangkan novelnya dan aku kasih tahu ke banyak orang gitu ya bahwa ada value yang penting gitu di novel pertama yang aku tulis, penjualannya pun
ya alhamdulillah tidak mengecewakan gitu. Nah, itu tips singkat dari aku untuk bukan tips ya, itu alasan kenapa bisa sampai novel itu penjualannya anjlok. Nah, dari alasan-alasan tadi bisa kalian cari solusinya gitu ya, agar tidak terjadi hal yang serupa, dan kalian harus lebih percaya diri lagi untuk promosiin novel-novelnya kalian, dan bisa masukin hal-hal yang penting di novelnya biar penjualan novelnya juga bisa laku keras gitu. Oke? Jangan pernah berhenti belajar, harus terus perbaiki kualitas tulisan, amal jariah untuk bekal di akhirat nanti. Gitu dari aku. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.